bekecot ini nanti juga ada pembahasan di kalangan para ahli ilmu ya tentang bekecot. Sekarang sederhananya ngeten. Hewan itu kan terbagi dua ya, hewan air dan hewan darat. Nah, sekarang kaidahnya sebagaimana hadis Nabi bahwa semua hewan laut atau semua hewan air, memang hadisnya laut ya, air laut, dan nanti dikiaskan dengan semua hewan yang tinggal di air termasuk air tawar, maka hukum mengkonsumsi dagingnya adalah halal meskipun ini sebagai bangkai. Nah, sekarang hewan darat, apa statusnya hewan darat ini? Halal dengan syarat disembelih. Umumnya kan gitu nggih. Hewan darat itu dihukumi halal kalau memang syaratnya halal dengan syarat disembelih. Nah, sekarang bekecot, ngapunten nggih sedikit nggih. Bekecot itu kira-kira termasuk kategori hewan laut atau hewan darat? Nah, kalau ini hewan darat mestinya disembelih kan mestinya. Ada yang makan bekecot disembelih dulu. Biasanya kan ditutui terus dimakan gitu saja kan. Nah, ini dalil pertama. Kalau itu adalah binatang darat, mestinya disembelih. Ternyata kenyataannya kan gimana cara nyembelih bekecot? Ya kan? Sulit, gimana caranya? Kemudian yang kedua ada yang berpendapat ada dua binatang yang halal untuk dimakan meskipun bangkai, yaitu al-jarad wal hut. Al-jarad wal hut. Al-jarad itu maknanya belalang, al-hut itu ikan. Nah, sekarang kalau misalnya ini kategori binatang yang halal tadi, mestinya kan al-jarad ya. Sekarang apakah bekecot ini bagian dari belalang? Enggak. Berarti kalau kemungkinannya kalau enggak jarod ya hasyarat. Jarod ini belalang, hasyarat itu sejenis serangga atau hewan-hewan yang kemudian dalam tanda kutip kalau kita lihat jijik gitu. Untuk itu bekecot ada yang berpendapat ini hasyarat. Hasyarat itu hukumnya haram. Ya kan? Hasyarat itu hukumnya haram. Beda dengan belalang ya. Belalang halal. Meskipun bangkai halal. Nah, apa sih bedanya Bapak Ibu hasyarat dengan jarod ini? Belalang itu biasanya yang punya sotang itu nih, sotang yang kaki besar itu belalang. Hasyarat itu nggak punya itu. Untuk itu kecoa itu termasuk hasyarat, dan yang lainnya itu hasyarat. Maka wallahu alam ya, bekecot itu ada yang mengatakan ini bagian dari hasyarat. Nah, kalau hasyarat berarti hukumnya haram. Sehingga ngapunten nggih, yang biasa jualan bekecot di jalan-jalan itu kan banyak ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari tinjauan ini, secara hukum bekecot itu hukumnya haram. Nah, kalau kul pripun? Kul yang tinggal di air sawah, kul, besusul dan seterusnya itu kan ada. Kalau itu halal karena tinggalnya jelas di air. Kayak itu kan semacam siput kalau di laut kan, maka hukumnya halal. Kalau kul itu hukumnya halal insyaallah. Tapi karena bekecot ini hukumnya tinggalnya di darat, ini termasuk hasyarat. Makanya Bapak Ibu kalau sekarang makan bekecot hati-hati nih. Padahal meskipun enak kadang-kadang enak ya. Nggih.